down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab ke-8 yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini kita belajar mengenai konsep VTP, konfigurasi VTP, problem dan solving revision number. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama yaitu konsep VTP. Di sini kalian bisa perhatikan pada gambar yang mana terdapat 9 switch dan masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN. Nah, di mana itu membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Nah, maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Nah, untuk VTP sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada server, kedua klien, dan ketiga adalah transparent. Nah, namun yang sering digunakan adalah server dan klien. Nah, misalkan di sini pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server dan switch yang lain itu adalah klien. Nah, jadi nanti kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Nah, maka nanti yang terkonfigurasi secara klien itu akan mengikuti switch server yang nantinya akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu demi satu switch-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu konfigurasi VTP. Di sini saya sudah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Nah, pada masing-masing switch juga sudah tertulis jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui juga untuk kelima switch ini sudah terkonfigurasi terang. Nah, di sini kita langsung saja akan konfigurasikan VTP-nya. Buka switch 1. Masuk ke N, kemudian config. Nah, di sini karena yang pertama adalah switch 1 server, di sini kita akan tuliskan yaitu FTP mode server. Kemudian di sini kita tuliskan FTP domain jvaml.com. Kemudian berikan passwordnya yaitu FTP password 123 saja. Kemudian kita akan konfigurasi FTP client pada switch 2 ya teman-teman. Di sini kita tuliskan FTP mode client. Kemudian FTP domain jvaml.com. Nah, untuk domainnya kita harus samakan dengan VTP server ya teman-teman. Kemudian di sini VTP password 123 sama seperti tadi. Kemudian lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya konfigurasi VTP transparent. Kita buka pada switch 4. Kemudian VTP mode transparent. Kemudian masukkan VTP domain jvaml.com. Kemudian masukkan passwordnya juga. Nah, pada switch 5 kita akan konfigurasi FTP server. Perintahnya sama dengan switch 1 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita lakukan pengujian dengan membuat VLAN, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini buka switch 1. Kemudian di sini kita akan tuliskan VLAN 2. Kemudian tuliskan name, yaitu di sini name-nya A. Kemudian kita akan exit. Kemudian tuliskan VLAN 3. Untuk name-nya name B. Exit juga. Nah, di sini kita akan cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3 dengan nama A dan B ya teman-teman. Kemudian cek juga pada klien yaitu switch 2, yaitu do show VLAN brief.
di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, maka untuk switch 3 dan switch 5 juga sudah ada 2 VLAN. Namun untuk switch 4 karena FTP mode transparent maka tidak mengikuti server maupun klien, yang artinya switch 4 secara otomatis tidak akan mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan VLAN 3 yang ada di switch klien. Dengan itu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga atau materi yang terakhir, yaitu problem dan solving revision number. Di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Nah, 5 switch ini itu berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun switch ini adalah bekas dari gedung B. Nah, sebagai contoh di sini saya akan konfigurasikan sebagai FTP server. Jadi di sini kita buka. Kita akan tuliskan itu FTP mode server, kemudian FTP domain tvamong.com, kemudian passwordnya. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 2, Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian di sini kita akan cek dengan do show VTP status. Nah, perhatikan di sini pada configuration revision di sini ada angka 9 yang artinya kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Nah, sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A, di sini kita akan cek dengan do show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas, maka nantinya akan berpengaruh besar di konfigurasi gedung A. Kita akan coba menghubungkan antara switch 6 dan switch 5 dengan kabel automatically ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi terang di masing-masing switch. Nah, apa sih pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 itu dikonfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan 3. Dengan jumlah configuration revision yang lebih besar dan perannya sebagai FTP server, switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamarkan konfigurasi VLAN di switch-switch lain. Yaitu kita akan cek pada switch 5. Kemudian do show VLAN brief. Nah, dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10, yang artinya dia mengikuti konfigurasi di switch 6, di mana itu sangat berbahaya. Karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus, namun di sini kita memiliki solusinya, yaitu dengan hapus terlebih dahulu kabelnya. Kemudian di switch 6 kita akan tambahkan VLAN lagi, sebagai pembeda ya teman-teman. Jadi di sini kita akan cek dulu configuration revision-nya, dipastikan switch 6 itu lebih besar ya teman-teman. Nah, di sini ada angka yaitu 14. Kemudian kita buka switch 1. Nah, bisa dilihat di sini di gedung A, di revision-nya itu 9, sedangkan untuk switch 6 itu ada 14. Maka kita akan samakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A ya teman-teman. Nah, untuk switch 6 dengan cara mengubah revision number switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita akan ubah switch 6 menjadi mode transparent terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan cek dengan do show VTP status. Nah, maka di sini sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya itu agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Kemudian kita akan cek VLAN dengan do show VLAN brief.
spasi. Nah, di sini switch 6 memiliki VLAN hingga 15 ya teman-teman. Nah, kita akan cek juga VLAN di gedung A. Kita akan do show VLAN brief. Nah, perhatikan di sini di gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita akan sambungkan kabel automatically dan akan konfigurasi terang di kedua switch. Nah, kemudian kita akan cek VLAN lagi di switch 6, yaitu do show VLAN brief. Nah, maka di sini VLAN yang tersedia hanya 10, yaitu konfigurasi di gedung A. Begitu juga jika kita cek pada do show VTP status. Maka untuk configuration revision-nya itu sudah 9 ya teman-teman, bukan 10 lagi. Sekian saja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.